Hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 merupakan hari Kamis masa biasa di dalam tahun liturgi Gereja Katolik tahun yang kedua. Wujud misa untuk perayaan Ekaristi pada hari ini untuk kesejahteraan keluarga dan kelancaran membangun usaha baru Bapak Anton, dan untuk proses perizinan klinik gigi Ibu Indahwati semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Wujud misa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan berkat usaha pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ritosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Yosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Ngadiman di Pontianak, untuk Stephen Lee Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Ali Syono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herplanus Apeng, Ibu Serli, Lenden dan Aurelia di Arupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Metubeno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Leowardi Cindy di Jakarta, mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani dan Dani semua berjalan lancar, Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Herculanus, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Martin di Jakarta, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbuk dipulihkan kesehatannya, serta mohon kesejahteraan dan kesehatan untuk Dea Kevin Putri John Kennedy Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Ho, Anti Leo Lina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Papa Peter Ho di Semujan Kucing Sarawak, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tresna mohon kesehatan Maria Yohana Agustus Aloysius di Jakarta, untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga mohon kesehatan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson mohon kelancaran usaha pekerjaan, Julianus Sandy Lim, Fernadi Lim, Geradi Widoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Anesvela dipulihkan kesehatannya dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Edariani Ion Medi Kucing, sehat, murah rezeki, tabah, kuat, jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta mohon kesehatan Garen Jong Jucu Ana dari penyakit amnesia, untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta, untuk kesejahteraan kesehatan Ibu Yudana Yosinori Ayang dan kelancaran studi Benedus Febrian di Yogyakarta, untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Kristina Sauni dari Rantau Singkawang,
anak cucu taat setia pada Tuhan, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Kristianus Zulkarnain dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Ineke Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Sebastianus Songgo Simin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Biusono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati, Farel Gracio Pio di Sanggau, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo, Ipanda Aristo Sudarnoto, Christian Erlen Andrew di Jakarta, untuk Uncle Robert Ayen on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Serian, Kucing, Sarawak, untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan di Labuan Sabah, untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak, untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo dan Ibu Veronica Nyukin, mohon kelancaran dan kesehatan anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi di Korea Selatan, Dian Ayunda Kristi di Brawijaya Malang, untuk Bapak Silvanus Clement di Ngabang dan Ibu Elizabeth Chia di Pontianak diberikan kesehatan. Juga untuk Uncle Christopher Gintoni yang sedang sakit paru-paru di Kinabalu dipulihkan kesehatannya. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, masa biasa yang pertama tahun kedua di dalam liturgi Gereja Katolik. Bangunlah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangkitlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Mengapa tak kau hiraukan penindasan menimpa kami? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semula tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Allah. Kedudukannya kemudian diganti oleh kesetiaan pada hukum Taurat. Pada zaman Yesus, banyak orang menganggap mujizat-mujizat yang dilakukannya menandai kehadiran itu. Salah paham demikian mau dihindarinya. Yang menjadi persoalan ialah menerima pribadi dan perutusannya atau tidak. Kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, silakan datang berdiam dalam diri kami, berkat sabda pembebasan, berkat Roh yang menjiwai kami, berkat Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin, dan tewaslah sekitar 4.000 orang di medan tempur. Ketika kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel,
Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mari kita ambil tabut perjanjian dari Silo, supaya Tuhan datang di tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh. Kemudian mereka menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari Silo tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Fineas ada di sana dekat tabut perjanjian. Segera setelah tabut sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apa arti sorak nyaring ini di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan. Celakalah kita, sebab hal itu belum pernah terjadi. Celakalah kita, siapa yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini. Allah itu jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai ulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah sebagai laki-laki, agar kalian jangan menjadi budak orang Ibrani, sebagaimana dulu mereka menjadi budakmu. Bertindaklah sebagai laki-laki dan berperanglah. Maka berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amat besarlah kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan darat. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Fineas tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Ya Allah, Engkau membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak lagi maju bersama bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur terpukul lawan dan dirampok oleh mereka yang membenci kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Engkau membuat kami menjadi celaan tetangga, menjadi olo-oloan dan cemoohan bagi orang-orang sekitar. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara para bangsa. Suku-suku bangsa merasa geli melihat kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Bangunlah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangkitlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Mengapa tak kau hiraukan penindasan, himpitan yang menimpa kami? Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Kalau mau, engkau dapat mentahirkan daku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih, lalu mengulurkan tangan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu pula lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh dia pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, jangan kau beritakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran sebagaimana diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat sepi, namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Orang kusta itu lenyap penyakitnya dan menjadi tahir. Baik dengan pengajaran maupun dengan tanda-tanda ajaib, Yesus menarik perhatian orang agar percaya kepadanya. Adapun tanda-tanda ajaib itu membuktikan Tuhan berkarya di dunia, tetapi orang disembuhkan dilarang menceritakan kejadian itu. Maksudnya agar Yesus sendirilah yang diterima umat. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha dan pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit teristimewa, untuk Fransiskus, untuk Rosalina Imbuk, untuk Dani Asudarsono, dan semua orang yang sakit yang memohon doa dan kami doakan, pulihkanlah kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia, diberikan istirahat kekal. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, jadikanlah roti anggur ini tanda kedatangan-Mu dalam diri kami, serta tanda keselamatan dan kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, kamu semua inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan hamba-Mu Romo Eduardus Banggut, Romo Hari Murti, Marinus Petrus Bungo dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas, dan juga untuk Osin dan Maksi serta Ibu Listania yang telah Engkau panggil dari hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi praktiklah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan anak-anak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Seketika itu pula lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur atas Putra-Mu, pelaksana kesanggupan umat-Mu. Semoga sabdanya terukir dalam-dalam di hati kami dan menyelamatkan umat manusia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perdana Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat, kesembuhan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.